Namun, apakah ini berat? Tidak. Kami mengubahnya menjadi sebuah berkat dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to heal, more healthier and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari ini tuh Raya tuh lagi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Ryanza mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Ryanza pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Ryanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Ryanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia. Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia ini nggak cuma buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak. Jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal Kami yang tanpa ujung dan tidak ada solusi secara medis. Namun, apakah ini berat? Tidak. Kami mengubahnya menjadi sebuah berkat dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to heal, more healthier and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari ini tuh Raya tuh lagi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Ryanza mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Ryanza pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Ryanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Ryanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia. Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia ini nggak cuma buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak. Jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal nunggu sampai bener-bener airnya ngeresep semua. Terus nanti tinggal aku air fryer. Terus aku mau kasih buat Ryanza. Tuh, lihat deh Ryanza makannya lahap banget. Terima kasih bumbu Bunda Elia. Di
balik kehidupan yang sebenarnya tampak baik-baik saja, kamu sadar gak sih? Mungkin beberapa orang di sekeliling kita ternyata memiliki keresahan akan dirinya. Peduli dengan apa yang mereka alami bisa jadi salah satu cara kita untuk selalu ada bersama mereka. Dan hadirnya BTS bisa bantu bangkitkan rasa percaya diri. Ya, walaupun terkadang yang paling peduli juga pasti memiliki keresahannya sendiri, tapi di titik inilah dia pasti menemukan solusi atas apa yang sedang dialami. Salah satunya dengan menuntaskan permasalahan stretch mark menggunakan rintik stretch mark oil secara rutin dan konsisten agar stretch mark bisa cepat pudar. Karena pada akhirnya menjaga dan merawat diri adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi, yuk mulai rawat dirimu bersama rangkaian produk body care terbaik dengan pilihan bahan yang sehat untuk kulit dari Rintik Skincare. Hai Golders, pasti pernah lihat kode-kode seperti ini kan di perhiasan seperti 375, 700, dan lain sebagainya. Kode ini menunjukkan tingkat kemurnian emasnya. Semakin besar angkanya, semakin tinggi pula kandungan emasnya. Sementara ini menunjukkan emas dan 99, yang artinya kemurnian emasnya 99,9%. Salah satu fakta mini gold adalah merupakan logam mulia 24 karat. Karat sendiri menyatakan tingkat keaslian emas atau jumlah kandungan kemurnian emas. Semakin tinggi kadarnya, semakin murni juga emasnya. Selain itu, sifatnya juga semakin lunak dan 24 karat merupakan kadar tertinggi dari emas. Itulah mengapa biasanya emas 24 karat dibentuk sebagai emas batangan, bukan perhiasan. Dan emas batangan ini tentunya sangat cocok untuk dijadikan tabungan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada para peserta webinar seri profesional dari Spectacular Fest 2023, yang hari ini kita akan membahas mengenai membangun komunikasi positif tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raisa Fatika, atau bisa dipanggil dengan Raisa, yang akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Webinar hari ini kita juga akan bersama dengan Dr. Laila Monaganiem, Magister Sains, Certified International Communication Specialist, Certified International Quantitative Research, dan Certified International Qualitative Research.
Sebelum kita berlanjut, mungkin saya izin memperkenalkan kembali gitu ya profil komunitas dari Indonesia Care for Rare Disease atau disingkat sebagai IC4RD. Nah, IC4RD merupakan support group untuk memberikan dukungan sosial kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus, terutama orang dengan penyakit langka beserta keluarganya. Indonesia Care for Rare Disease juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit langka di Indonesia melalui konten informasi kesehatan. IC4RD didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 2017 oleh Bu Winanda Bagio Saputri atau biasanya kita panggil Bu Nanda nih. Nah, kita juga pernah melakukan berbagai ragam kegiatan seperti talk show, lomba, member sharing, kelas online, media exposure, dan infografis kesehatan tentunya dari media sosial IC4RD. Pada tahun ini, tahun 2023, Spectacular Fest mengangkat tema Living with Rare Diseases in Post-Pandemic Era. Tahun ini kami juga didukung oleh berbagai sponsor seperti Mother Hub Indonesia, Cahya Communication, Hakmi, Whole Chips, Bumbu Bunda, Kreatif Rajut, Rintik Skincare, House of Fatima Child Center, Ganeps, Dilco Chocolate, AY Management, Our Health Corner, Trans Studio Mall Cibubur, Kurcaci Dongeng, Ina SHG, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari, Mini Gold Reseller Sylvia Permanasari, dan GSI Lab. Sebelum berlanjut, izinkan saya juga untuk membacakan sedikit rules atau peraturan pada webinar hari ini. Yang pertama, pastikan mic saudara dalam keadaan mati atau di mute. Kemudian diharapkan juga untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk penghargaan terhadap narasumber. Dan apabila memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom chat dengan format narasumber yang dituju _pertanyaan atau raise hand dan menyampaikan pertanyaannya setelah diizinkan oleh moderator. Susunan acara hari ini adalah yang pertama pembukaan webinar, yang kedua perkenalan IC4RD oleh moderator yang sudah dilakukan, kemudian saya akan membacakan CV dari narasumber, selanjutnya adalah pemaparan materi webinar dari narasumber, lalu sesi tanya jawab dengan peserta, foto bersama, dan penutupan. Seperti yang sudah disebut, hari ini kita akan bersama dengan Dr. Leila Monaganiem, Magister Science, Certified International Communication Specialist, Certified International Qualitative Research, dan Certified International Quantitative Research. Pengalaman beliau banyak banget. Mungkin saya akan menyebutkan yang paling recent atau yang paling terkini, yaitu beliau saat ini menjabat sebagai, maksud saya sampai tahun 2020 menjabat sebagai Komisioner Konsil Kedokteran Indonesia, Tim Seleksi Penerima Beasiswa LPDP, Kemenkeu tahun 2016 sampai 2018, dan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan beliau juga mengajar di berbagai universitas, menjadi narasumber di Lembaga Pertahanan Nasional, dan beliau juga merupakan penulis buku yang sudah banyak banget ya, 20 buku. Lalu juga riwayat pendidikan beliau yang terakhir adalah Master S2 Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan 2007 melanjutkan pendidikannya juga di Pendidikan Doktor Ilmu Komunikasi UI, dan tahun 2021 Master S2 Manajemen Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Baik, sekian pembacaan CV dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita panggil juga dulu narasumber kita. Selamat pagi, Bu Leila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Raisa yang cantik. Bu Leila juga cantik banget hari ini. Sudah siap, Bu? Apa kabar sebelumnya? Ya, insyaallah, sudah siap. Senang sekali, terima kasih ya kepercayaannya hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah mau meluang waktu weekend-nya ya, Imlek padahal bisa liburan. Semoga habis ini atau besok Ibu bisa refreshing juga bersama keluarga. Thank you. Oke Bu, tanpa berlama-lama lagi mungkin silakan Ibu memaparkan materi, saya persilakan waktu dan layar. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa kepada founder IC4RD yang luar biasa ya, Ibu Nanda. Wah, ini keren banget. Kita butuh organisasi-organisasi seperti ini dan teman-teman semua yang mengelola IC4RD ya. Ada Dr. Valentina Laksmi,
Mbak Raisa Fatika, Dr. Rati Fadila yang kontak-kontakin saya juga selama ini ya. Dan juga Dr. Aji yang saya tadi lihat nih kayaknya sudah ada di sini ya. Kepercayaannya untuk semua teman-teman. Izinkan saya sharing tentang komunikasi ya. Ini terkait buku-buku yang ada hubungannya sama kesehatan dan mohon doanya saya sedang menyelesaikan buku tentang komunikasi kedokteran gigi dan di sana ada kasus khusus special case juga gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Sudah mulailah. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan dan sehat itu adalah jiwa raga sosial menurut WHO dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Rare disease ini semua ahli-ahlinya yang ada di sini ya. Saya belajar buka-buka lagi tentang rare disease ya. Kebetulan bidang saya adalah komunikasi dan saya mencintai isu-isu kesehatan. Penyakit langka sesungguhnya tidak langka ya. Karena kita tahu dari data-data banyak sekali pasien rare disease dan research di internasional sudah cukup banyak. Kita perlu mendukung untuk penelitian ini di Indonesia. Ini yang perlu kita lakukan ya. Kita tahu ini saya search dari internet ya. 1 dari 17 orang memiliki potensi untuk rare disease ya. Dan ini perlu sekali untuk kita kenali dan ada komunitas dan ada organisasi profesi kesehatan yang benar-benar mau berfokus ke sana karena sebenarnya jumlahnya cukup banyak. 80% pasien yang terkena 350 dari 7.000 penyakit langka yang didokumentasikan, sementara 20% menderita sisa. Rare disease memang bukan rare, ya tidak rare sebenarnya. Banyak sekali kita tahu tentang rare disease dan ini mungkin salah satu contoh yang kita bisa lihat. Salwa Hussein, wanita tanpa jantung di tubuhnya, ya dia bawa jantung buatannya di dalam tas, berisi perangkat 2 baterai sebesar 6,8 kilo dan lain sebagainya ya. Tetapi bisa kok hidup dengan baik begitu. Ini perasaan-perasaan yang ada pada orang rare disease ya, penyandang rare disease. Itulah mengapa perlu dilihat dari berbagai pendekatan yang semua mendukung untuk menjaga kebutuhan dasar manusia, sehat jiwa raga. This biggest challenge, yeah. I have no control, and when the disease is at its worst, feeling like I'm trapped inside my body and can't escape. Jadi ginilah perasaan orang yang kena rare disease itu, aduh please deh gue nggak ngerti harus ngapain gitu. Kalau penyakit misalnya ya penyakit pusing-pusing gitu sakit perut, orang udah tahu oh aku harus gini. Ini they don't have control. Dan ternyata yang menarik adalah profesi kedokteran, profesi kesehatan ya, tenaga kesehatan belum tentu juga ngerti gitu.
Let's stop isolation. Ini adalah pendekatan-pendekatan humanis yang perlu kita lakukan ya. You are no longer alone. Maka ada research yang mengatakan bahwa komunitas-komunitas itu cukup banyak sekarang ini, dan inilah salah satu IC4RD, salah satu komunitas yang dibutuhkan kehadirannya. Ini kegiatan-kegiatannya yang luar biasa ya. Pesan-pesannya membanggakan, ayo terlibat, tidak hanya mengerti, tapi mendorong tindakan, memperoleh akses pada pelayanan lebih baik, menghilangkan stigma yang membuat penderita merasa sendiri, terisolasi, mengingatkan dunia bahwa penyakit langka itu kuat dan bangga. Ini 2022. Saya ingin mengatakan dari perspektif komunikasi, ini yang perlu kita share. Sekarang 23 seperti apa? Silahkan barangkali teman-teman dari komunitas Rare Disease sudah tahu apa yang perlu dikomunikasikan lebih banyak pada komunitas yang lebih luas. Begitu. Teman-teman semua, atas pendekatan ini beberapa minggu lalu kalau nggak salah ya, saya menulis di media tentang BPJS. Dan diantaranya saya sebut tentang rare disease gitu ya. Ayo BPJS kasih perhatian juga gitu ya. Dokter-dokternya juga atau nakesnya juga perlu aware atas semua ini begitu ya. Oke. Tantangannya adalah rendahnya prevalensi jumlah keseluruhan kasus sehingga sulit untuk bisa melihat dengan kolektif, dan penelitiannya juga tidak banyak. Kurangnya pengetahuan penyedia layanan kesehatan ya. Tantangannya adalah 40% kurangnya pengetahuan tentang edukasi. 39% lack of awareness ya. Of symptoms. Jadi kalau sakit ini kayak gini-gini, ntar diambilin ke penyakit lainnya begitu. 38,7% limited number of facilities ya, shortage. Jadi benar-benar tantangannya banyak teman-teman semua, dan menyampaikan kepada komunitas yang lebih luas, mengingatkan ini adalah tugas kolektif. Why a diagnosis is so important for rare disease patients? Ya, tiap orang tua ingin anaknya sehat. Ketika anaknya mengalami penyakit langka, ada banyak perubahan pada kehidupan mereka. Banyak yang nggak paham, harusnya gimana, apa yang terjadi, kehidupan macam apa yang akan terjadi pada mereka dan anaknya. Bisa sembuh nggak? Anaknya bisa hidup layak kelak nggak? Gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ada dalam perspektif orang tua. Ini adalah kajian dari research ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana tantangan dokter dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan. Melakukan sejumlah tes dan prosedur mungkin bersifat invasif, menyakitkan, memerlukan anestesi. Seringkali ada diagnosa yang terlewatkan atau kadang salah ya. Ini komunitas profesi juga sebenarnya sakit perut begitu ya. Masalahnya dokter tidak mudah memprediksi penyakit langka apa yang mereka alami selama karir profesional mereka. Dan pengetahuan di dalam profesi itu mungkin tidak terlalu cukup dalam mengelaborasi isu-isu yang langka, yang langkanya juga variannya juga banyak banget ternyata begitu ya. Yang baru ketemu aja 7.000, gimana yang nggak ketemu itu. Pasien dan keluarga tidak dapat mengharapkan sebagian besar dokter untuk memahami kondisi pasien dan keluarga mereka. Keluarga sulit memperoleh diagnosis. Mungkin dokter butuh waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun untuk menemukan diagnosis, menegakkan diagnosis yang tepat. Jadi teman-teman semua, saat ini kita akan membahas
bagaimana komunikasi efektif tenaga kesehatan dan pasien dengan pasien dan keluarga terhadap isu rare disease. Saya ingin menggarisbawahi keyakinan saya bahwa tenaga kesehatan adalah pahlawan kesehatan. Mereka berkontribusi untuk menjaga kesehatan. Langkah mereka menyembuhkan, ya. Nah, kalau kita rujuk pada kajian dari Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi, beliau menggarisbawahi, ya, ini bukan narsisnya orang komunikasi, ya. Komunikasi efektif dari dokter menimbulkan potensi lebih besar pasien untuk sembuh, begitu. Karena itu ini catatan dari Prof. Farid Muluk di dalam buku kami, buku saya, Komunikasi Kedokteran. Dokter itu harus pintar dan baik, high tech and high touch. Komunikasi efektif dokter pasien adalah fungsi klinikal utama yang membangun hubungan. Dan komunikasi adalah jantung dan seni dari kesehatan. Ini penting ya untuk fokus pada diagnosis, bagaimana memahami penyakit tersebut, tetapi jangan abaikan komunikasi. Komunikasi adalah komponen esensial dari peran dokter. Penilaian masyarakat pada profesi dokter sangat tergantung pada pengalaman mereka pada dokter pribadinya. Ini research dari Di Matteo. Gimana sih orang sakit gitu ya? Gak pasti. Gimana kondisi tubuhnya? Durasi komplikasi, kehidupan risiko. Semuanya stretching, ya, dan komunikasi itu mengurangi ketidakpastian. Kalau kita rujuk di awal yang kita ketahui, rare disease itu sulit memahami begitu ya. Terus gimana dong, ya? Komunikasi menimbulkan dampak komunikasi menguntungkan belah pihak. Dari dokter butuh darurat tentang kondisi pasien sebelum dia lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari pasien. Bagi pasien, ketidakpastian dan menimbulkan kenyamanan. Jadi komunikasi itu tetapi mungkin ada data ini dia ya. Dugaan malpraktek atau muncul kesalahan di 50% masalah komunikasi. Di internasional 80%. Dokter tentang informasi yang dibutuhkan kan pasien gitu ya. Komunikasi yang baik antara pasien dan dokter meningkatkan efisiensi, diagnosis lebih akurat, peningkatan hasil dan kepuasan pasien, serta kemungkinan keluhan atau litigasi yang lebih kecil. Setiap kali saya ke dokter sekarang saya terus memperhatikan titik-titik gitu. Dan semakin saya senang karena makin bagus gitu dokter sekarang ini. Dengerin, perhatiin, melihat perspektif pasien gitu ya, maka pasien dan keluarga harus pintar juga gitu ya. Nah ini hasil research ya. Pasien sering menilai keahlian komunikasi dokter dan berhubungan dengan ketidakpuasan pasien. Prosedur dokter yang lambat atau kegagalan yang memenuhi harapan pasien. Ini research ya teman-teman semua. Dokter menunjukkan keraguan tentang kondisi pasien yang mungkin karena kekurang lancaran dalam menyampaikan pesan, bisa jadi karena kurang lancar, apalagi gini gitu ya. Reaksi pasien menilai pengetahuan medis dokter tidak baik gitu ya, atau lebih rendah, dan dia udah deh nggak mau datang lagi deh gitu ya. Keluhan tersering, dokter nggak mau dengerin, nggak mau memberikan informasi, kurang peduli, kurang hormat pada pasien, dan lain sebagainya. Level
Stres komunikasi pada pasien berkurang ketika mereka percaya bahwa informasi yang mereka dapatkan memadai. Ini balik lagi tantangannya banyak ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, kemampuan komunikasi itu bukan bawaan, bukan gifted dibawa beserta kelahiran, tapi dipelajari. Mari kita lihat ya. Ternyata komunikasi yang baik itu tolerance, knowledge, confidence, listening, caring, considerate. Lebih spesifik lagi ya, ada yang salah dan benar ya, ini agak kurang, ini ke sini ya sebenarnya. Ada asumsi-asumsi yang dipandang oleh sementara orang. Skill komunikasi itu alami, semua orang bisa kok ngomong begitu ya. Padahal enggak. Skill komunikasi itu perlu dipelajari, diasah sesuai dengan konteks. Konteks perbankan ya ada terminologi khususnya, konsep tenaga kesehatan ada terminologi khususnya. Komunikasi di mana saja sama, padahal konteks profesi ada skill khususnya. Saya bicara, saya berkomunikasi, padahal dia pun berkomunikasi. Komunikasi itu didasarkan pada niat, padahal tanpa niat pun komunikasi telah terjadi. Atau tidak disadari komunikasi sudah terjadi. Komunikasi itu adalah proses verbal, padahal non-verbal lebih banyak. Bahkan verbal itu ada ahli yang menyebut 7% saja. Non-verbal 93%. Makin banyak komunikasi, makin efektif. Padahal non-verbal ada asumsi-asumsi lain. Oh, dia itu dalam bisa ngomong. Padahal tadi itu ya, banyak loh. Spare mendengarkan itu adalah keterampilan paling tinggi dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman semua, saya juga ingin mengajak untuk melihat pentingnya komunikasi kesehatan, pendekatan antar budaya. Seorang tenaga kesehatan juga perlu memahami bagaimana pasien dan masuk budayanya sendiri. Maka di buku kami membahas komunikasi kesehatan itu mengkolaborasikan komunikasi, kesehatan, dan budaya. Komunikasi, kesehatan, dan budaya. Apa itu budaya? Budaya software itu budaya. Kurang penting apa nih gitu ya. Tenaga kesehatan mengingat peran sosiologis mereka, budayanya berbeda. Komunikasi verbal non-verbalnya tentang kesehatan, penyakit, persepsi, sikap, pengetahuan, agenda juga beda. Maka Barry menyebut psikolog kesehatan asal sebagai pertemuan hati dua berbeda. Apa itu budaya? Itu sistem kesenian, bahasa, teknologi. Jarang nih, yakin bisa jadi beda antara tenaga kesehatan dengan seninya, bahasanya, sistem teknologi, dan sebagainya. Terus sedikit lagi tentang sistem kesehatan, teman-teman semua. Kalau pendekatan biomedis itu ngelihat model pipa ledeng atau mesin gitu ya, di dalam tubuh ini ada yang salah di sini berarti di mesinnya misalnya begitu ya. Sistem biomedis yang luar biasa, ada personalisatan keyakinan aja ya, keyakinan doa. Nah, ini yang pakai natural ya, sistem keseimbangan dari budaya budaya
budaya India, budaya Indonesia luar biasa, jamu-jamu sebagainya. Nah, gimana perspektif pasien dan keluarga dengan perspektif tenaga kesehatan biomedis? Apakah dia di sini atau dia nyampur-nyampurin gitu ya? Jadi, seorang tenaga kesehatan perlu memahami biologisnya pasien, psikologisnya pasien, sosiologisnya pasien, spiritualnya pasien atau religinya pasien dalam berkomunikasi. Bio, psiko, sosio, spiritual dari karena budaya adalah softwarenya pikiran. Teman-teman semua dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, prinsip yang melandasi adalah selain dari yang tadi, ini prinsip pentingnya. Otonomi adalah hak pasien untuk membuat keputusan atas tubuhnya. Beneficence memberikan yang terbaik, dokter mengupayakan atau tenaga kesehatan mengupayakan memberikan yang terbaik untuk pasien. Malnourishment mengupayakan untuk meminimalisir hal yang membuat pasien buruk dan berkeadilan. Ini penting sekali ketika kita merujuk berkomunikasi dengan landasan ini, kita nyaman. Ini research dari J. Katz, dokter dan profesor hukum, yang juga perlu kita dengerin teman-teman semua. Katz mengkritik sikap dokter yang mendorong pasien meletakkan hak otonomi mereka dalam kebisuan atau penerimaan atas perawatan yang disarankan dokter. Ini challenge untuk tenaga kesehatan. Padahal makin besar partisipasi pasien, makin tinggi derajat kepuasan, dan itu membantu proses penyembuhan pasien. Termasuk pada rare disease. Dan yang menarik ada research, sejumlah research yang menurut saya cakep banget ya. Balik lagi, komunikasi menimbulkan kepercayaan, makna kepercayaan adalah trust. Trust, titik itu di mana pasien bilang, I trust you. Pasien percaya bahwa dokter dan tenaga kesehatannya akan bertindak yang terbaik to the best interest of the patients. Percaya kompetensi dokter, yakin solutif, tidak menyakitkan, percaya pada individu dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan menimbulkan kenyamanan hubungan, menyenangkan, kepuasan, dan kepatuhan. Sedikit catatan tentang kebutuhan dasar manusia. Teman-teman semua, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan praktikal dan kebutuhan personal. Kebutuhan praktikal adalah sakit butuh sembuh, lapar butuh makan, bepergian butuh kendaraan atau transportasi. Kebutuhan personal adalah didengerin, diperhatikan, dijaga harga dirinya, tidak direndahkan harga dirinya, dimengerti, disayang. Dua kebutuhan dasar ini nggak bisa salah satu aja yang diberikan. Dia butuh, misalnya kata dokternya, dia butuh dikasih injeksi, dia juga butuh diberikan injeksi atau suntikan dengan menghargai, dengan nggak muka jeder gitu ya, tapi dengan pengertian. Jadi kebutuhan dasar ini dua-duanya dibutuhkan, didengerin, diperhatikan. Nah, terefleksi dalam verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Saya tidak hendak mengatakan nonverbal tidak penting, sama sekali tidak. Nonverbal itu yang nyata disampaikan, word-nya. Tapi bagaimana menyampaikannya ini berpengaruh sangat signifikan juga. Ini penting sekali. Ini juga tak dapat diabaikan.
Apa nonverbal? Jadi balik lagi, milih katanya seperti apa, milih nonverbalnya seperti apa. Gimana ekspresi wajahnya berpengaruh. Dokter yang kesannya nggak ragu, ngomongnya banyak jeda, itu bikin pasien juga nggak yakin tadi. Jadi ekspresi wajah, tenaga kesehatan, gerak tubuh, jarak, sentuhan, suara, penampilan berpengaruh. Nah, ini dia kebutuhan dasar. Praktikal tadi dan personal. Menghargai, dilibatkan, didengerin, diperhatikan. Nih banyak psikolog di sini ya, pasti aware banget. Nah, di dalam taksonomi Bloom ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitifnya itu pasien ngerti, dia ngomong dong, kemudian afektif suka berperilaku. Kata dokternya, pasien lakukan ya, minum, lakukan terapi ini ya. Pasien mau berperilaku karena dia ngerti, dia I like it, I trust you, dan akhirnya ke sini juga. Pilihan lain mau pakai ngerti dulu, suka berperilaku, atau afektif dulu. Trust, suka deh sama dia deh. Ini juga bagus sekali. Bapak Ibu semua. Senang dulu, ngerti dong, ngomong apa nih gitu ya. Akhirnya mau berperilaku, action. Ini sekilas mungkin teman-teman sudah pernah melihat. Sorry, just a moment. Wait, I need it again. Bentar. Saya harus share sound. Bismillah. Teman-teman mungkin sudah pernah menonton ini. Gimana sih perasaannya pasien? Terlalu sok untuk bisa ngertiin apa sih yang diomongin. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Kita lanjut ya. Kadang juga ngomong cadel gitu ya. Ini tidak diharapkan juga. Ini adalah saya It's suka. me? All right, Emma. I know it's not your favorite, but it's time for your medicine, okay? You ready? 1, 2, 3. Emma, Emma, Bob, Emma, banana, fana, for Emma, fee, 5, for Emma, Emma. Very good, sweetie. How do you feel? Good. Yeah, you did a really good job. Oke, teman-teman semua, ini ngomongin cadel atau apa ya? Ini tidak
tidak tepat untuk yang tadi, kebutuhan personal tadi. Menurunkan harga diri, dia ngerasa nggak nyaman, dan lain sebagainya. Balik lagi tentang komunikasi, teman-teman semua. Ini perhitungan yang menyederhanakan sebenarnya ya. Tetapi ya mudah-mudahan lebih mudah ya. Percentage-nya ini words, voice, language, verbal. Saat wawancara, kronologinya, deskripsi, faktor yang memperburuk, gejala terkait, riwayat sosial, riwayat medis, alergi, obat, dan lain sebagainya itu adalah omongan digali gitu ya. Dan ini memudahkan untuk menegakkan diagnosis. Nah, terkait supaya verbalnya benar itu ada rumus yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semua. Di dalam komunikasi itu sama makna. Di kepala saya jambu air, di kepala Bapak Ibu jambu air, di kepala saya jambu batu, di kepala Bapak Ibu jambu batu, gitu ya. Jadi gimana supaya yang diomongin pasien difahami oleh tenaga kesehatan, atau yang diomongin tenaga kesehatan difahami oleh pasien dan keluarga itu adalah sama makna. Maka supaya sama makna, yang diomongin harus bikin ngerti dan enak kedengerannya gitu ya, senang. Ini satu contoh ya yang ada dalam salah satu buku kami. Ini ada seorang ibu-ibu marah-marah nih, anaknya disuruh tes HIV. Gimana sih nih dokter nih? Kami di keluarga baik-baik, saya jaga anak saya sungguh-sungguh nih. Masa disuruh tes HIV? Wah, udah. Ternyata ketika ini kebetulan terjadi sama teman saya nih ya. Lalu teman saya nanya sama temannya yang dokter gitu ya. Dokter lain tersebut menjelaskan, ini buat untuk menggali tingkat ketahanan tertentu lah, whatever. Sampai kalau saya salah ya. Intinya begitu. Jadi ketika si dokter temannya ini mampu menjelaskan dengan baik, dia tuh yang tadinya marah-marah sama saran untuk melakukan tes HIV sambil emang anak saya bermoral lah begini-begini. Akhirnya jadi ngerti. Tetapi udah keburu nggak nyaman nih hubungannya sama yang sebelumnya begitu. Jadi itu yang artinya komunikasi ini verbalnya nih harus beres. Terus dokter ngomong apa ya gitu ya, ruwet banget nih omongannya nih. Mereka nggak paham, marah karena nggak paham. Pasien tidak menjelaskan detail, dokter tidak bertanya detail, sama-sama nih. Choice of words nih atau kata-kata nih. Ini research di Komisi Gabungan Akreditasi Organisasi Kesehatan di Amerika mengatakan bahwa informasi kesehatan yang disampaikan melebihi kemampuan rata-rata orang Amerika. Jadi ini di Amerika aja nih dokternya nih ngomongnya atau tenaga kesehatan nih ngomongnya nih pakai bahasa alien. Dampaknya kegagalan komunikasi dengan pasien dengan kemampuan berbahasa Inggris yang terbatas dapat menimbulkan kematian. Karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan ini berbahaya. Research lain dari Meza. Dokter tuh ngomongnya untuk kelas 8, pasien itu kelas 4 gitu. Jadi marginnya tuh ada gitu. Sulit tidur, insomnia, ya, pikun, demensia. Maka ada strategi yang bisa dilihat juga adalah dengan teach back, mengajarkan kembali misalnya ya, tenaga kesehatan bisa mengingatkan itu. Nih ya, nanti gini ya. Terus ya misalnya ya, ini adalah misalnya ya saya pakai bahasa sederhana tentang cara memasak misalnya gitu ya. Cara memasak ini ada 5 nih, membakar, mengukus, menulis gitu ya. Sudah gitu coba mungkin Ibu atau Bapak bisa mengulang kembali, dia akan nyebut gini sambil dibenerin. Teach back strategi, mengajarkan kembali, memastikan pemahaman, nakes menjelaskan ilmu atau keterampilan, nakes mengulang dengan bahasa mereka, pasien mengulang dengan bahasa mereka sendiri ya. Perlu didengarkan, kemudian nakes mengklarifikasi kalau ada yang kurang, pasien mengulangi informasi yang benar ya. Pastikan apakah ada pertanyaan, ulangi hingga
suatu pengetahuan atau keterampilan difahami. Dorong pasien bertanya, ini terkait dengan teach back, dorong pasien bertanya, bahasanya yang sama makna tadi, jambu air, gitu. Batasan tertentu, ini ono dia nggak ngerti, mungkin ini oke ya, dan ya sekarang yang berikutnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nonverbal, sentuhan fisik, kontak mata. Ketika dokter menjelaskan diagnosis, tiba-tiba kursi hidrolik yang menyusut. Jadi kesannya pasiennya juga ngerasa ini kayaknya kurang pede deh gitu ya. Jadi hati-hati juga sama semua stimulus dari nonverbal. Minim, tidak pandangan matanya minim, kurang peduli gitu ya. Kurang perhatian, ekspresi wajah A, B, C, yang mana sih yang enak gitu ya. Jadi ketika ini cerita dari teman saya ya, ketika dia mau masuk operasi begitu ya, di dokternya itu pegang dahinya, tenang ya, aduh rasanya plong banget kata dia gitu. Sentuhan-sentuhan nonverbal. Ini research ya teman-teman semua. Kenapa dokter nggak suka senyum? Terus jawabannya begini, guru saya juga begitu kok gitu. Jadi nyontek dari guru. Terus cara duduknya juga ini nonverbal juga ya. Yang baik adalah yang mata ketemu mata, jangan terhindar. Jadi bagaimana letak duduk itu juga perlu diperhatikan. Tepukan di punggung ya. Kita harus memperhatikan culture juga, apakah nyaman atau tidak. Belayan tangan bermakna sangat dalam dan membawa dampak emosional. Voice can make you a winner or a loser. Ibu sakit apa? Atau ini anaknya kenapa gitu. Sama dengan omongan, gimana Bu? Gimana Pak? Gitu ya. Itu jauh membuat perbedaan. Ini adalah proses interaksi. Mbak Raisa, mohon masih ada sedikit waktu, masih boleh kah? Masih Bu, silakan. Oke. Jadi ini ada 5 tahap nih, sederhana ya. Pertama, jadi proses interaksi dari pertama ketemu sampai selesai gitu ya, ada 5 tahap sederhana. Ada banyak research yang menjelaskan itu dari Calgary, Cambridge, dari ada banyak ya, saya mencatat, kebetulan saya buat jurnal terkait dengan itu, ada 4 yang saya catat gitu ya. Tapi ini penyederhanakannya gitu ya, dengan bahasa intinya, tidak pakai teknis medical. Adalah ketika ketemu itu sapa gitu, jadi grab attention, hi, something like that gitu ya. Saya siap loh untuk membantu Anda, atau saya welcome loh gitu ya. Jadi interaksi pertama ini membangun trust tadi. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan, apa sih masalahnya, dengerin gitu ya. Jadi yang ngomong banyak pasien, dokter atau tenaga kesehatannya cari stimulus-stimulus aja untuk get the ideas, apa yang terjadi. Kemudian diskusi, dialog. Kemudian yang 4, disampaikan informasi-informasi dari tenaga kesehatan, dan pastikan pasien dan keluarganya oke, ya enough, nggak ada yang lainnya gitu ya. Jadi penuhi kebutuhan atau pastikan kepuasan ini di tahap 4. Tahap kelima adalah tutup dengan nyaman gitu ya. Kira-kira kalau yang pertama hello, yang terakhir bye-bye gitu ya. Pokoknya nyaman-nyaman di awal dan di tengah. Ada perjelas, ada diskusi atau pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit penelitian-penelitian yang saya lihat di dalam jurnal-jurnal Bapak Ibu semua terkait dengan komunikasi dari Rare Disease Research. Penelitiannya menyebutkan bahwa how do patient with rare disease experience the medical encounter, ya. Bagaimana sih interaksinya juga dampaknya gitu ya. Hubungan pasien dokter mengalami perubahan signifikan. Ada kesulitan dan memberikan
penyakit langka. Pasien yang nggak ngerti nih apa dan makin nggak jelas gitu ya, cari informasinya juga nggak mudah, dan termasuk juga dari tenaga kesehatan, dan mereka butuh dapat informasi. Sebagian besar pasien dengan penyakit langka secara aktif mencari informasi. Ini good news, karena sebagian besar mereka mencari informasi aktif. Ini adalah rekanan yang penting. Kesadaran pasien tentang penyakit mereka. Kalau jujur menjelaskan ini posisinya, ini yang saya lakukan, dan lain sebagainya, ini adalah menempatkan 4 etik bioetik tadi dengan sebaik mungkin. Kemudian mengingatkan juga dari research ini, untuk regulator harus mengenali kebutuhan unik pasien dan mendapatkan dukungan dalam mencari informasi dan mengakses spesialis. Seperti yang saya sebutkan terkait dengan tulisan tadi ya. Regulator perlu didukung oleh siapa? Oleh IC4RD untuk ikut berdiri, stand up, mengingatkan dan mencari-cari dukungan. Teman-teman semua, efek provider kasih buruk jelas tidak 4 persalikan atau kekurang percayaan terhadap gejala, dampaknya tekanan psikologis yang signifikan. Komunikasi efektif membantu pasien merasa mendapat informasi dan mengatasi kondisi mereka. Kemudian ini masih dari kajian ini ya, 3 elemen komunikasi diagnostik. Ini bagus sekali ya. Yang pertama adalah edukasi, khususnya tentang penyebab penyakit, asal usulnya, prognosis dan pilihan pengobatan ya. Kemudian dijelaskan tadi ya, kognitif, afektif, psikomotor, atau afektif dulu boleh ya, hatinya trust dulu gitu ya. Hatinya trust itu tadi bisa ketemu dari pertemuan yang 5 langkah, ketemu dari udah nyaman dulu dan lain sebagainya. Tapi dia juga butuh pengetahuan. Kemudian dukungan psikologis untuk berhadapan dengan diagnosa baru dan bahaya dari diagnosa sebelumnya. Dia juga butuh, oke, karena ini adalah saya tuh membantu, jangan nanti sedih saya ya kalau udah bantu-bantu dengan sungguh-sungguh diadukan dan lain sebagainya. Upaya untuk mengembangkan kerjasama, pengobatan, kolaborasi, kepercayaan, membangun hubungan emosional dan sosial. Aduh, nih pasiennya nih senang banget nih kalau tenaga kesehatannya bisa kayak gini ya. Edukasi, dukungan psikologis, kerjasama. Kerjasama nakes dengan pasien sangat penting. Komunikasi diagnostik yang melibatkan elemen pasien yang proaktif terlibat dalam pembuatan keputusan dan pengobatan yang layak. Ini hak otonomi pasien. Meskipun kurang personel dan sumber daya, sejumlah organisasi telah melakukan upaya besar untuk menjadi aktif dalam menuntut dan melindungi hak-hak mereka. Jauh dari citra mereka sebelumnya yang menyedihkan dan pasif. Lihat nih, luar biasa. Sekarang komunitas-komunitas seperti IC4RD ini dan lain-lainnya itu makin banyak. Dikit demi sedikit mereka mendapat tempat di media. Maka connection to media, dukungan dari stakeholders penting. Stakeholders penting termasuk dewan, masyarakat, tenaga kesehatan, organisasi-organisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan itu penting. Organisasi-organisasi ini telah mencapai visibilitas yang lebih besar
meskipun mungkin masih jauh dari memenuhi tujuan pendanaan. Rekomendasinya, research di masa depan mengeksplorasi apakah perlu untuk meningkatkan jumlah ahli komunikasi dan atau ruang virtual dan kemajuan yang dibuat oleh organisasi ini dengan menganalisis kampanye komunikasi dan strategi lain di bidang ini. Jadi psikolog, ahli komunikasi, tenaga kesehatan, culture juga perlu dirangkul, ya. Pasien penyakit langka yang berat lebih suka dokter mendominasi keputusan, proses keputusan dan memberi informasi yang dibutuhkan. Ini hasil penelitian juga. Ya mereka juga nggak ngerti gitu ya, makanya si nggak ngerti ini perlu trust gitu. Pasien, hak otonomi pasien tuh di mana? Ya dia bisa, ya dia otonomi, saya kasihin deh sama dokter deh, tapi trust itu harus ada. Orang dia nggak ngerti setelah diapain. Karena prevalensi rendah, banyak ahli pasien dipaksa memiliki pengetahuan tentang penyakitnya. Ini yang juga perlu kita rangkul bersama ya. Ini apa namanya kajiannya yang mungkin teman-teman semua silahkan lihat ya. Ini agak rumit ya. Jadi ada kerjasamanya, pasien menyediain informasi dengan pasien menyediakan informasi pada tenaga kesehatan atau dokter, jadi well-informed physician, kan? Ternyata tenaga kesehatan juga dapat informasi dari pasien. Pasiennya dicerdaskan, ayo catat ada apa, jelaskan dan lain sebagainya. Itu sumber informasi. Shared decision making, bersama-sama bikin keputusan. Physician ngambil keputusan, ya, atau nggak usah ada apa namanya, no need for decisions ya. Ini adalah proses untuk transfer informasi, proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ini semua butuh apa namanya, collective approach gitu ya. Breaking bad news ya, ini research yang saya lakukan, kami lakukan ya bersama-sama dengan seorang dokter yang menurut saya luar biasa ini dokter ini ya, Dokter Hasanah ya. Beliau juga punya penyakit yang sepertinya rare disease ya. Kalau ini kasusnya adalah kasus CA ya, jadi gimana sih ngomonginnya? Nah ini kalau tadi pakai yang 5 tahap tadi ya, pertemuan atau pakai Calgary, Cambridge atau pakai apa? Ini pakai salah satu tahap ya, salah satu teori dengan 5 tahap. Setting namanya SPIKES, SPIKES. Setting, terus apa namanya ya, memulai ya untuk pertemuan awal itu gimana klik nyamannya, kemudian mau ngomongin bad news ya, pakai tahapan ini ya, sejauh mana yang Anda ketahui gitu ya, terus apa namanya dijelaskan gitu ya, diajak untuk menyampaikan, jelaskan dengan pengetahuan yang dokter atau tenaga kesehatan yang disampaikan, empati ya, terus kesimpulan pakai tahap tadi juga sama ya. Jadi ada 6 tahap ini. Breaking bad news. Research kami menyimpulkan bahwa dokter nih ngerjainnya nih tahap ini dikerjain, tahap ini enggak, atau kurang ini dikerjain ya. Jadi oke, duduk nyaman begini saya ingin menyampaikan, ceder langsung ke sini, Terus udah gitu empatinya ada atau enggak ada. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu ya. Terus summary-nya. Ini penting untuk ngerti sejauh mana sih pengertiannya dan lain sebagainya, ini perlu diiniin. Who needs to know the information? What do they need to know? What should information, how should be delivered? Ini perlu difahami.
kesimpulannya teman-teman semua, ini mungkin saya kelamaan ya ngomongnya, nanti dikomplain sama Kak Raisan ya. Rare disease masih perjuangan yang panjang, teman-teman semua. Sesungguhnya tidak langka karena dekat dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah rendahnya prevalensi, jumlah keseluruhan penyakit, ahlinya dikit, kurangnya pengetahuan penyedia layanan kesehatan. Padahal pasien ini butuh banget, kebutuhan informasi atas ketidakpastian ini makin tinggi. Dorong pasien ikut terlibat aktif mempelajari penyakitnya, tapi bukan langsung bikin keputusan-keputusan untuk bisa memahami supaya bisa saling terlibat. Kerjasama dengan pasien sangat penting, info libatkan kolaborasi, komunikasi diagnostik yang melibatkan elemen pasien yang proaktif terlibat dalam pembuatan keputusan dan pengobatan yang layak. Komunitas makin banyak sekarang. Hubungan interprofessional communication and collaboration penting sekali. Nakes harus bekerja sama di sini. Dokter adalah obat atau nakes adalah obat. Alat pengobat yang paling kuat adalah nakes itu sendiri. Saya modif sedikit dari Balin. Prinsip otonomi, beneficence, non-efficiency, justice penting sekali. Perhatikan verbal, non-verbal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Laila atas materinya yang sangat komprehensif banget, luar biasa banget. Saya juga ikutan belajar gitu ya dari perspektif pasien tentunya. Oh, ternyata ini ya tantangan yang dialami para nakes, jadi ikutan berempati, tapi tetap juga ya penting bagi nakes untuk memperhatikan gitu ya bagaimana caranya deliver atau membawa komunikasi yang efektif dan positif terutama dengan pasien penyakit langka. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Laila. Mungkin kita bisa beralih ke sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom chat dengan format narasumber yang dituju, yaitu the one and only Bu Laila dan pertanyaannya, atau bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti kalau saya sudah izinkan untuk membuka mic dan menyampaikan pertanyaannya, baru silakan boleh bertanya. Mungkin sambil menunggu gitu ya, saya nanya kali ya, boleh. Oh, tapi udah ada yang raise hand kalau gitu. Ya, iya, peserta first, silakan Ibu Linda atau Mbak Linda dipersilakan. Terima kasih. Bagus sekali presentasinya, Dokter. Saya senang mendapatkan presentasi ini. Tapi kadang-kadang teori itu tidak semudah waktu prakteknya. Seandainya kalau saya pasien, kemudian saya berobat ke dokter. Nah, dokternya tuh kadang-kadang karena banyak pasien, dia ngejar waktu, dia tidak menyebutkan dari 5 yang tadi ya, antara sambutan sampai goodbye. Nah, itu kalau kita juga serba salah sebagai pasien, melihat pasien yang lain sudah ngantri, tapi kita juga sebagai pasien ini pengen tahu diagnosa atau pengobatan atau selanjutnya, dan kita masih berdiskusi, tapi dokternya itu kadang-kadang ya menjawabnya dengan segera ya, secepat mungkin lah, kalau bisa itu pasien selesai gitu, berapa menit gitu kan. Nah, itu dilema juga, Dok, sebetulnya. Nah, kita sebagai dokter kalau pada saat mau betul, terima kasih. Oke. Boleh saya jawab? Langsung. Oke, baik, Dr. Linda, terima kasih. Jadi ini tantangan, memang betul banget tantangan. Maka pernah dihitung-hitung gitu ya, ada satu research di berbagai negara, berapa menit sih yang diperlukan itu? Ada yang 2 menit, yang setengah menit, ada negara tertentu. Di Amerika dan Kanada, ada beberapa negara ya yang
15 menit, ada yang 20 menit, itu keren banget gitu ya. Jadi memang sulit memang ya, saya bisa memahami. Nah, proses C5 tadi perlu dilakukan dan perlu ada memahami kebutuhan dasar manusia praktikal dan personal. Dia butuh didengar, dia butuh diperhatikan, dia butuh dianggap penting, dia butuh hatinya tuh nyaman gitu ya. Nah, kita bisa mainkan verbal non-verbal. Dari awal itu udah oke, welcome gitu ya. Ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi ekspresinya itu kayak yang I'm ready for you. Itu nggak butuh lama kok gitu ya, detik doang gitu ya. Oke, bagaimana ya? Dengan ngomong gitu tuh beda loh rasanya gitu ya. Terus oh gitu ya. Terus nanti bisa dukungan-dukungan, makanya intercollaboration itu penting. Misalnya ada informasi-informasi pendukung yang nanti dijelasin ya sama suster misalnya begitu ya. Yang penjelasan ininya iya misalnya, tapi detail misalnya yang tadi teach back strategi itu. Ya mungkin nggak di dokter gitu. Bisa di nakes lainnya gitu, yang bisa mendukung untuk menjelaskan, ntar diulang lagi atau nggak ngerti ini itunya gitu. Kebutuhan dasar itu diperlukan. Yang 5 tadi proses itu diperlukan. Di 1 sama akhir ini cepet kok. 1-5 cepet kok gitu ya. Yang kedua dengerin, tapi kan kita sudah punya informasi. Sekarang ini biasanya informasi pertanyaan-pertanyaan, makanya supporting system itu penting. Pertanyaan masalahnya apa dan lain sebagainya sudah mendapat informasi. Dia mendengarkan dari pasien itu, tinggal stimulus-stimulus dari pertanyaan-pertanyaan yang mendukung tadi. Dan menurut pendapat saya, dokter bisa menambahkan senantiasa, mengupdate senantiasa pertanyaan yang dibutuhkan untuk digali oleh nakes sebelum masuk. Jadi jangan pakai template, udah itu doang, nggak diupdate gitu. Ketika dokter merasa kayaknya ini kurang deh gitu ya, maksudnya ini by learning gitu ya, akhirnya menemukan oke, ini kayaknya perlu ditambah deh, ditanyain dari awal deh gitu ya. Itu akan bisa lebih membantu untuk mempercepat proses tersebut begitu ya. Kemudian bisa jadi pemeriksaan atau diskusi dan lain sebagainya, itu juga tentu saja diperlukan. Kemudian yang keempat adalah tadi dijelaskan ini akan ini dan lain sebagainya, mungkin dibutuhkan supporting, misalnya alatnya ini, atau dijelaskan pakai ini sebesar ini misalnya ya, proteinnya segede gini atau apa dan lain sebagainya, atau penjelasan apa dengan supporting itu kan nanti kontekstual dengan apa yang kita pahami. Atau misalnya bahwa ini itu kami butuh penggalian data yang lebih komprehensif tentang itu, maka dibutuhkan ini, itu dan lain sebagainya misalnya ya. Pasien itu ngerti bahwa dibutuhkan ini tuh bukan karena bukan karena nggak dikasih tahu, pokoknya lakukan ini saja, lakukan ini saja, itu nggak nyaman sekarang ini gitu. Dia akan terus mencari atau curious dan nggak nyaman ketika tidak ada informasi, minimal sekilas informasi yang nanti bisa dia dalami kembali. Atau misalnya ada kertas-kertas tambahan yang bisa mendukung. Artinya kita harus mencari cara begitu yang lebih baik untuk bisa memuaskan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan oleh pasien. Saya tahu di PR kita bersama, termasuk PR kepada pemerintah terkait dengan regulasi. Karena sistem kesehatannya itu membuat jumlahnya itu menjadi seperti ini. Maka dengan jumlah yang lebih banyak atau dengan kepastian tentang pendanaan, kepastian tentang sistem kesehatannya, ini akan memudahkan atau akan memberikan fasilitas hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan jumlah durasi waktu yang lebih tepat. Gitu. 15 menit cenderung data yang cukup disepakati bagus begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya.
Dr. Linda. Ya, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih, dokter. Baik, terima kasih juga Bu Linda dan Bu Leila atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta, silakan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Mungkin sambil menunggu saya giliran bertanya kali ya, biar kita mengisi kekosongan. Penasaran sih Dok, kayak mungkin nggak sih, misalnya kan ya tadi ya maksudnya banyak juga dari nakes gitu yang udah keburu nggak bisa membangun trust dari first meeting gitu ya, Bu Leila. Kira-kira mungkin nggak sih untuk rebuild Iya, bisa. Karena gini, pasien itu kan butuh kan interaksi kan, butuh datang. Yang belum terbentuk dari kira misalnya harus dilakukan. Mungkin itu aja. Oke, mohon maaf nih tadi berhenti-berhenti. Mbak Reisa tadi berhenti-berhenti. Apakah suara saya kedengeran sekarang? Apakah suara saya kedengeran? Terdengar, Dok. Oh, oke, baik. Soalnya Mbak Reisa hang gitu di saya. Baik, saya jawab mudah-mudahan yang ditanyakan ini seperti yang saya pahami ya. Jadi pasien pasti butuh, ya kan? Butuh dukungan semua gitu, dukungan pengetahuan, dukungan emosional. Dan ketika yang tadi udah ada masalah, dia akan tetap membutuhkan dan perbaiki saja di situ begitu, perbaiki saja. Saya mau sampaikan ya ada kata-kata yang cakep banget gitu ya dari nakes. Terima kasih ya, saya bilang begitu ya. Jawabnya begini. Kembali kasih senang bisa membantu gitu ya. Itu keren banget, tahu nggak sih ada satu rumah sakit yang kayak gitu dan saya ingat-ingat betul, aduh keren banget dia gitu ya. That's the statement yang saya jarang dengar gitu ya. Dia bilang terima kasih senang bisa membantu gitu. Aduh keren banget. Padahal dia ngomongnya gitu doang gitu ya. Maksudnya dia ngomongnya mungkin nggak pakai hati atau dia lagi kesel juga kali gitu ya. Tapi itu adem banget gitu. Nah, jadi pernyataan-pernyataan. Saya beri satu contoh ya, ada satu pengalaman. Ketika pasien menanyakan, membuat percakapan dengan suster. Oh suster, kan pas rawat inap ya. Suster, tadi malam tidur sini ya gitu ya. Maksudnya sebenarnya tadi malam berjaga ya, atau ada di sini ya nggak pulang ya gitulah sebenarnya si pasien itu mau bertanya. Perawatnya bilang, hah tidur? Nggak tidur lah kata dia gitu. Jawabnya seperti itu. Itu nggak nyaman gitu. Padahal sebenarnya jadi pasiennya merasa ini ada yang salah dari percakapan ini. Saya mau mengatakan apa di situ? Bahwa kebutuhan personal, kebutuhan dijaga harga dirinya, tidak diturunkan harga dirinya, itu penting. Atau dinaikkan harga dirinya, itu penting, yang harus ada, tertera, dan itu konsep-konsep yang harus terekspresikan dalam verbal dan non-verbal begitu. Jadi tenang aja, bisa kok dibangun karena mereka butuh. Jadi yang udah kemana, oh iya Bu, oh iya Pak, oke, ya baik, senang sekali bisa membantu begitu ya. Itu membangun deh. Oke, semoga menjawab. Baik, Bu Leila. Aduh, saya pengen dengar pertanyaan, tapi tadi kelempar, mohon maaf ya, Bu. Tapi nanti bisa saya tonton rekamannya lagi, karena bakal di-upload juga nih, Bu, di YouTube IC4RD. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan peserta dari chat ya, Bu Leila. Jadi ada pertanyaan dari di chat
dari Ibu Suprihati Ningsih. Terima kasih ilmunya pada narasumber, bagus sekali. Mohon tips mengajak teman sesama nakes untuk bisa peduli bangun komunikasi yang baik pada pasien, karena ada beberapa nakes yang kurang peduli pentingnya komunikasi yang dibutuhkan oleh pasien. Silakan Bu Laila. Jawabannya adalah pertama, sadari, meluruskan niat. Kita ini ngejalanin hidup dan membuat pilihan atas hidup kita, terserah kita. Saya milih menjadi nakes, itu adalah pilihan. Dan ketika kita sudah memilih dengan pilihan itu, luruskan niat. Nakes itu adalah pahlawan kesehatan, pahlawan dari masyarakat yang membutuhkan. Dan ketika kita meluruskan niat, maka mengupayakan untuk memenuhi yang dibutuhkan. Nggak cuman pengetahuan atau praktik aja diginiin, tapi manusia punya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan praktikal yang tadi diginiin tadi gitu ya, dan personal, yaitu dijaga harga dirinya, ditingkatkan harga dirinya. Dijaga itu nggak diturunin, nggak diremehin, nggak dicuekin, tapi ditingkatkan harga dirinya, dianggap, lewat situ Bu, monggo silakan gitu ya, atau oh oke, ya dimengerti, dijawab dan lain sebagainya. Itu tuh perlu di upgrade. Nah, beberapa catatan yang saya lakukan ketika sharing kepada teman-teman di nakes gitu ya, kita latihan, misalnya latihan ketemu di proses interaksinya itu apa aja. Nah, di proses interaksi misalnya ya, proses interaksi ketika ketemu mau memberikan obat misalnya begitu ya. Nah, dicari pilihan kata, ekspresi yang gimana biasanya. Nah, lalu yang biasanya itu dirasain. Apakah itu standar aja, menyampaikan saja, atau meningkatkan harga diri atau menurunkan harga diri. Dilihat nih, jadi si obatnya sampai, tapi yang meningkatin harga diri apa ya? Ibu lebih segar hari ini, gimana perasaannya Ibu? Gitu ya. Jadi cari statement-statement atau ekspresi yang meningkatkan harga diri, nggak menurunkan harga diri. Jadi kerjaannya beres, itunya beres. Ngapain sih kita udah sekian puluh tahun menjadi nakes, tapi pasien itu nggak ngerasa dia itu pahlawanku. Nah, padahal hidup kita ini sama kok, nanti kita kerja dengan hati dan kerja dengan tidak dengan hati itu beda. Bekerja dengan cinta, saya suka pakai quotation ini. Bagaikan menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang akan mengenakannya kelak. Wah, itu kata-kata Khalil Gibran ya. Selanjutnya pertanyaan dari Dok Wijaya. Izin bertanya Dok, adakah membangun yang baik karena jika pasiennya banyak, kadang lupa membangun ke pasien? Silakan Bu. Dr. Mika, yang pertama adalah menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada dua. Bu dokter itu, pasien itu butuh dibantu penyembuhannya, dan itu kebutuhan praktikal. Tapi nggak bisa kalau nggak ada kebutuhan personal. Maka harus diingatkan dan dipelajari. Orang-orang yang berhasil dalam hidup, ini salah satu research dari Mellon Foundation, orang-orang yang berhasil dalam hidup, kebutuhan teknis 15%, kebutuhan komunikasi 85%. Ini bukan narsisnya orang komunikasi. Ini salah satu research. Nah, sekarang kalau kita apply dari isu komunikasi tadi atau bagaimana membangun hubungan gitu ya, itu kita lihat dari awal tadi betapa pentingnya jantung dan kesehatan. Belajar siapa perlu update karena itu adalah kebutuhan, dan ternyata datanya sedikit yang dimasukkan.
Oke, untuk seorang dokter atau tenaga kesehatan itu salah satu kebutuhan, salah satu kompetensi yang dibutuhkan, salah satu kompetensi dari berapa pilar kompetensi yang dibutuhkan, salah satu kompetensinya itu. Tetapi dalam proses pendidikan itu tidak banyak. Nah, maka dengan makin kita menyadari itu penting ketika ketemu sama orang, orang itu manusia yang butuh dimengerti gitu ya. Nah, itu ternyata pada saat sakit itu perasaan dibutuhkan, dimengerti itu tinggi banget gitu. Dan sementara tenaga kesehatan atau dokter ya ngelihatnya tuh dari biologisnya. Oke, gini, oh ini ada masalah ini nih, otaknya langsung titik gitu ya. Sementara pasien ngelihatnya, aduh, aku nih gini, aku nih rasanya gini gitu. Maka tenaga kesehatan perlu lebih menyadari betapa pentingnya ini dan ngambil porsi ini lebih banyak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nuriana Ira. Perkenalkan, saya Yana dari komunitas Motherhood Indonesia. Izin bertanya, ketika pasien mencari informasi tentang kesehatan jiwa, seringkali dibilang sok tahu sama nakes dan dokternya. Maksudnya baik supaya tidak self-diagnosis. Namun itu bisa mengurangi trust juga sih dan tidak menghargai pasien. Mohon sarannya, terima kasih Bu. Silakan Bu Laila. Terima kasih Bu Yana. Jadi ya begitu memang. Jadi yang harus diperbaiki siapa? Ini PR kita bersama untuk saling mengingatkan begitu ya, bahwa sehat itu menurut WHO dan undang-undang jiwa, raga, sosial 3 ya kan. Jadi ya nggak cuma raga gitu. Sementara nakes atau dokter ngelihatnya tuh karena biomedis tadi ya, jadi langsung wah udah deh, ini berarti ini ada sumbatan di mana ini di mana nih harus gini ini gitu ya. Sementara pasien ngelihatnya dari sisi aduh jiwanya gimana dan lain sebagainya. Jadi mengerti, memahami psikososio spiritual 4 yang harus dipegang gitu. Let's share, let's contribute, let's support each other gitu ya untuk itu. Baik, terima kasih Bu Laila atas jawabannya. Mungkin karena pertanyaannya sudah habis juga dan durasi juga, mungkin saya bantu tutup untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan Bu Laila yang sudah menjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi atau foto bersama narasumber kita. Jadi kepada para peserta yang memungkinkan untuk menyalakan kamera dipersilahkan. Kita tunggu sebelum mengambil gambarnya yang akan dibantu oleh operator. Kak Antika, apakah bisa membantu mengambil gambar? Ya, untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Antika. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk Bu Laila. Silakan Kak Antika untuk bantu share screen. Mohon tunggu ya, Bu. Oh, oke. Sepertinya nanti sertifikatnya akan diberikan secara di luar sesi ya, Bu Laila. Tapi tetap banget terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Laila atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua.
Ya, baik. Dengan itu, mungkin saya akan tutup sesi webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih pada para peserta. Dan untuk mendapatkan sertifikat dari menghadiri webinar hari ini, silakan untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan di kolom chat di bit.ly/absensi_MKPT di kapital. Baik, mungkin Kak Antika bisa share screen kembali. Dengan ini saya tutup webinar pada pagi hari ini, dan tapi juga kita dari IC4RD dan Spectacular Fest 2022 juga di minggu depan akan ada webinar mengenai yang sudah sebenarnya juga disinggung oleh Bu Laila, yaitu tentang bagaimana kebijakan penting sekali untuk mendukung kehidupan para penyintas penyakit langka di Indonesia. Next slide, Kak Antika. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman pada webinar kita selanjutnya. Dengan ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya sebagai moderator maupun dari IC4RD. Sekali lagi selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Laila. Have a nice day, Bu. Dan tidak ada solusi secara medis. Namun apakah ini berat? Tidak, kami mengubahnya menjadi sebuah berkat. Dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to heal, more healthier and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari itu Ryan tuh lagi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Ryan tuh mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Ryan tuh pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Rayanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Rayanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia. Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia ini nggak cuma buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak. Jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal nunggu sampai bener-bener airnya ngeresep semua. Terus nanti tinggal aku air fryer. Terus aku mau kasih buat Rayanza. Tuh lihat deh Rayanza makannya lahap banget. Terima kasih bumbu Bunda Elia. Di balik kehidupan yang sebenarnya tampak baik-baik saja, kamu sadar gak sih? Mungkin beberapa orang di sekeliling kita ternyata memiliki keresahan akan dirinya. Peduli dengan apa yang mereka alami bisa jadi salah satu cara kita untuk selalu ada bersama mereka. Dan hadirnya BTS bisa bantu bangkitkan rasa percaya diri. Ya, walaupun terkadang yang paling peduli juga pasti memiliki keresahannya sendiri, tapi di titik inilah dia pasti menemukan solusi atas apa yang sedang dialami. Salah satunya dengan menuntaskan permasalahan stretch mark menggunakan rintik stretch mark oil secara rutin dan konsisten agar stretch mark bisa cepat pudar. Karena pada akhirnya menjaga dan merawat diri adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi, yuk mulai rawat dirimu bersama rangkaian produk body care terbaik dengan pilihan bahan yang sehat untuk kulit dari Rintik Skincare.